Belum lama ini Pak Jokowi melantik 3 orang wakil menteri dalam kabinetnya. Orang bertanya, ini udah tinggal 2-3 bulan lagi pemerintahan Jokowi, terus ngelantik wakil menteri yang akan menjadi wakilnya di kabinet itu, para menteri itu. Buat apa? Orang tinggal sebentar lagi. Bagi saya ini sesuatu yang agak menarik untuk digambarkan dan setidaknya menggambarkan perkembangan transaksi politik saat ini. Ketiga wakil menteri tersebut adalah Julio Tanjung. Dia dilantik menjadi wakil menteri investasi. Yang kedua, Thomas Djiwandono atau Tommy. Dia dilantik sebagai wakil menteri keuangan yang kedua. Jadi sudah ada wakil menteri keuangan. Nah, Thomas ini dilantik sebagai wakil menteri keuangan juga. Jadi ada 2 wamen. Yang ketiga Sudaryono, wakil menteri pertanian. Kalau soal Julio Tanjung saya nggak banyak dapat informasi. Dia memang birokrat karir di BKPM sejak tahun 1988. Tapi informasi lainnya agak-agak buram tuh. Nah, fokus saya sekarang ini ada 2. Wamen keuangan, Departemen Keuangan, yaitu Thomas Djiwandono, dan juga wamen di Departemen Pertanian, Sudaryono. Di mata saya, pengangkatan 2 orang ini menandakan berkelindannya 2 kekuatan, bahkan bisa digambarkan pada satu suasana saling tarik-menarik, pada suatu suasana lain itu kayak ada tawaran politik dari Jokowi kepada Prabowo. Thomas Djiwandono adalah kemenakan Prabowo. Dia anak dari Sudrajat Djiwandono. Dan kita tahu Sudrajat Djiwandono ini dulu mantan Direktur Bank Indonesia zaman Soeharto. Sudrajat menikah dengan kakaknya Prabowo yang perempuan, Bianti Ningsih. Nah, jadi Thomas adalah keponakan beneran dari Prabowo. Tapi selain keponakan, Thomas juga bendahara umum Partai Gerindra. Mungkin karena dia bendahara umum, dia termasuk lingkaran keluarga dekat, dia adalah elit Partai Gerindra, dia juga pada akhirnya ada di tim transisi dari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Jadi Thomas adalah orang yang kemudian memuluskan bagaimana proses pergantian dari Jokowi ke Prabowo. Kehadiran Thomas sebagai wakil menteri di pemerintahan Jokowi yang tinggal 2-3 bulan lagi itu, apalagi posisinya di wakil menteri keuangan, tentu saja diasumsikan untuk ikut terlibat dalam perumusan APBN 2024-2025. Maksudnya apa? Maksudnya agar program-program Prabowo itu bisa terwakili dalam penyusunan anggaran dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Biar nanti nggak lagi sibuk-sibuk terjadi APBNP yang sangat luar biasa atau perubahan APBN yang sangat luar biasa. Jadi dari awal rencana keuangan negara sudah dikawal oleh Thomas. Tapi jika kehadiran Thomas itu dibaca sebagai indikasi magang sebagai Menkyu yang akan menggantikan Sri Mulyani, orang jadi akhirnya meragukan. Emang sih Sri Mulyani kabarnya nggak mau atau memilih tidak bergabung di jajaran pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kita nggak tahu aktivitas selanjutnya. Tetapi kalau posisinya nanti digantikan sama Thomas, pertanyaan publik tuh banyak sekali. Kita tahu kan, posisi Menteri Keuangan sebuah negara itu amat sangat strategis. Setiap ucapan, setiap tindakan, latar belakangnya, kepentingan politiknya pasti akan disorot oleh publik, baik dalam negeri maupun dunia internasional. Kenapa? Karena apapun ucapannya, apapun tindakannya berdampak pada ekonomi nasional. Bisa harga saham turun, bisa harga rupiah turun atau naik.
Kemampuan seorang menteri keuangan merupakan jantung atau nadinya sebuah pemerintahan. Karena itu ya, biasanya seorang menteri keuangan kualifikasinya itu harus lebih tinggi dibanding menteri-menteri bidang lainnya. Kualifikasi yang dimaksud tentu saja bukan cuma kualifikasi kemampuan teknis, pengetahuan, tapi juga ada kualifikasi moral, keterlepasan dia dari kepentingan-kepentingan politik dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah Thomas memang memiliki kualifikasi sekelas itu? Setidaknya dalam persoalan keuangan negara. Karena apa? Karena latar belakang pendidikannya dia bukan seperti Sri Mulyani atau Khatib Basri misalnya, yang sejak awal bergelut dalam bidang ekonomi. Atau Bambang Brojonegoro yang pernah menjadi dekan FEUI. Sementara Thomas ini agak beda. Pendidikan sarjananya di Harvard College adalah jurusan sejarah. Sementara pendidikan lanjutannya di bidang hubungan internasional dari Johns Hopkins University. Meskipun memang dalam kajian hubungan internasional nggak bisa dilepaskan dari ekonomi internasional. Tetapi kan konteksnya ekonomi dalam bidang kajian Thomas itu bukan menjadi yang utama. Thomas juga kabarnya pernah menjadi wartawan di majalah Tempo, lalu berkarir sebagai analis di Wedlock NatWest Security, Hong Kong. Selain itu dia juga duduk sebagai petinggi di perusahaan milik pamannya Hasim Joyo Hadikusumo, Asari Group yang bergerak di bidang agroindustri. Nah, latar belakang Thomas yang bukan ekonom murni, ditambah dia juga aktivis partai politik, elit partai politik, bendahara umum partai, membuat orang bertanya apakah benar Thomas ini yang akan magang sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Atau posisi yang wamen sekarang ini hanya untuk kepentingan sinkronisasi anggaran dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Selain Thomas, yang juga menarik adalah diangkatnya Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Wilayah atau Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerindra Jawa Tengah. Menjelang pilkada serentak kita tahu, itu baliho-baliho Sudaryono itu sudah bergerak tersebar di seluruh Jawa Tengah. Dan dia kabarnya didorong oleh Prabowo untuk maju dalam pilkada Jawa Tengah. Masalahnya di Jateng juga ada kepentingan Pak Jokowi di situ. Kita tahu Pak Jokowi sudah mendorong Ahmad Lutfi misalnya, Kapolda Jawa Tengah untuk juga maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Kabarnya mungkin peluangnya bisa dipasangkan sama Kaesang. Kenapa? Karena surveinya Kaesang di Jakarta termasuk babak belur. Cuma 1% orang yang mau milih Kaesang. Karena di Jakarta babak belur, mungkin peluangnya dia akan ke Jawa Tengah dan barangkali akan dikawinkan dengan Ahmad Lutfi. Entah yang jadi gubernur siapa, Kaesang jadi gubernur, Pak Ahmad Lutfi jadi wakilnya atau sebaliknya, kita nggak tahu. Nah, keberadaan Sudaryono ini yang memang dia ketua DPW Gerindra dan didorong oleh Prabowo untuk maju sebagai cagup, tentu kan akan menjadi kerikil bagi Kaesang. Gimana cara menjinakannya? Cara ngejinakinnya gampang. Angkat jadi wamen. Nah, apakah setelah posisi dia jadi wamen, lalu baliho-balihonya menghilang, ini adalah kompensasi dia tidak lagi maju untuk menantang calon-calon Jokowi di Jawa Tengah? Kita nggak tahu deal di balik itu semua. Mungkin saja persepsinya dengan dia duduk sebagai Wakil Menteri Pertanian, peluangnya nanti di kabinet Prabowo untuk jadi Menteri Pertanian terbuka lebih lebar.
Kalau sudah kayak gitu kan dia nggak punya waktu lagi untuk menyibukkan diri dengan pertarungan gubernur di Jawa Tengah. Kalau sudah disingkirkan dengan cara diberikan jabatan lain, kan nanti perjalanan Kaisang jadi lebih mulus. Ya barangkali mungkin ya kalau dulu di Pilpres itu ada sembako sebagai kompensasi gitu kan, sebagai cara untuk menarik orang memilih pasangan tertentu. Sekarang bagaimana untuk membatasi calon lawannya ya dengan diangkat jadi masuk kabinet jadi wamen. Tapi jangan lupa, kan di Jawa Tengah bukan cuma ada Pak Sudaryono. Jawa Tengah adalah basisnya PDIP. Kalau seandainya nanti Pak Sudaryono sudah tidak maju, bukan tidak mungkin PDIP akan berani mendorong kadernya berhadapan dengan Kaisang. Wah, ini bakalan seru. Kita tunggu aja bagaimana proses berikutnya dan sebetulnya apa sih target yang ingin dicapai untuk mengangkat 3 orang wakil menteri, padahal masa pemerintahan Pak Jokowi tinggal 2-3 bulan lagi. Dan orang bertanya, ini maunya apa? Gua Eko Kuntadi. Masuk Pak Eko.